Jadi di sini saya sudah pegang SP3. SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaprot sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar, Terus yang lebih menurut saya pada saat itu bukan bohong kepada media aja, tapi bohong kepada saya juga. Di tanggal 14, Karen mengatakan dia sendiri. Ya, ini bohong. Jadi kalau mau lihat di sini fotonya supaya tidak jadi rancu, lihat foto ini ada Karen ya. Ada Karen bersama dengan bapak ini. Bapak ini ada di sini sekarang. Ya, ini orangnya sama ya. Orangnya sama. Ya. Ini investigasi namanya. Enggak, kita begini. Kalau mau bilang saudara, sebenarnya bukan. Kita sama-sama orang Maluku. Kita nggak bisa sebut itu, mungkin orang-orang yang diminta tolong lah sama Karen. Itu bukan keluarga ya, itu juga bukan saudara. Itu bukan keluarga ya, itu juga bukan saudara. SP3 itu adalah bukti bahwa laporan Karen itu palsu. Ke Polres itu saya menghadiri undangan untuk laporan saya yang tanggal 14 November itu adalah laporan tentang pengeroyokan. Itu pada saat saya mau melihat anak saya tanggal 14 November di kediaman rumah ini bapaknya Arya. Polrestabes Bandung juga bisa melihat ini gitu. Ya. Karena pada saat ini juga Arya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Orang bisa bikin laporan palsu seperti ini. Mungkin nggak dia bikin laporan palsu juga seperti yang di Polrestabes Bandung. Ya. Saya tidak mau terlalu jauh menyimpulkan ya. Cuma ini udah menjadi bukti lah. KDRT. Nah, jadi soal KDRT gini. Saya memiliki bukti-bukti bahwa itu adalah pencegahan. Ya. Pencegahan terhadap Karen untuk membunuh diri pakai pisau. Terekam baik di audio maupun di video. Jadi di saat hari terjadi itu saya rekam itu. Rekamannya ada sama saya dan belum dilihat oleh pihak Polrestabes Bandung. Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau bagi saya, bagus. Saya senang banget jadi tersangka. Kenapa? Saya buktiin, saya kan belum dapat hak untuk jawab nih. Nih, saya tunjukin. Gimana? Bukti saya kuat nggak nih? Bukti saya itu sejelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa disalahin. Bukti saya itu sejelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa disalahin. Hubungan saya sama Zev itu hubungan yang terindah yang pernah saya miliki. Paling indah. Dan saya kehilangan anak saya ini. Anak saya loh ini mah. Ini anak saya, anak kandung saya. Yang saya perjuangkan ini. Ini anak saya mah. Tapi apakah saya harus murung? Saya harus fight, tunjukin, bikin anak saya bangga. Oke, fisiknya udah nggak ada, saya bisa tetap perjuangkan kan jiwanya anak saya. Jiwanya dia kan, rohnya kan bisa saya perjuangkan tetap. Deket banget lah mbak. Itu anak perempuan. Anak yang harus saya, yang itu kan bukan pilihan dia untuk mau berpisah sama ibunya.
bukan pilihan dia. Jadi bayangin saya harus berperan sebagai bapak dan ibu terhadap dia. Saya kalau bicara soal anak, Mbak, saya udah lemah deh. Saya lemah kalau bicara soal anak. Karena itu pahit banget buat saya. Ini rumah sakit jiwa. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria Klapro. Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal saya tunjukin. Kalau mau cek, wartawan, cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klapro, nomor 1191822, itu nomor saya. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Yang rekam medis itu juga saya harus kasih tahu bahwa itu kan atas nama saya. Nama saya yang dipalsukan. Akhirnya Karen mencari tahu dan ternyata terkonfirmasi di salah satu rumah sakit, dan salah satu rumah sakit tersebut mengatakan betul pada tahun sekian dan sekian tahun memang suaminya pernah dirawat, mendapatkan perawatan terhadap psikisnya. Pastinya kan akan berdampak, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, dampak itu ada, terlihat pada saat komunikasi rumah tangga, pada saat komunikasi dengan Karen sendiri pun juga hal-hal itu terjadi. Termasuk juga dia melakukan pola asuh terhadap adik Z ini, Ananda Z ini ya, almarhum ini. Ketegasan itu sangat-sangat luar biasa. Gue lapor kok perzinahan, lu zina gue maafin. Bukan sama satu pria, beberapa pria. Kalau WMI mau adu, mau lihat bukti, saya buktiin. Kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Tentu Pak Nahot ngomongnya tenang, semua tenang. Saya yang paling marah, kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang masuk penjara tuh saya, bukan mereka, saya. Saya bukan marah, hati saya ini tetap tenang. Kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tegas. Sebetulnya belum saya buka semuanya tuh. Hampir, ya enggak, bukan hampir, masih itu baru tip of the iceberg ya, baru sepersekian lah gitu. Itu belum semua. Prinsip saya satu, bahwa ketika Anda membuat satu statement, ya, apalagi sudah menyangkut nama baik klien saya, itu Anda harus berani buktikan. Karena kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka saya selaku kuasa hukum bisa menuntut balik, ya, dengan pasal pencemaran nama baik dan sebaliknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.